Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabiullah Muhammad SAW kita bersalawat. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya sendiri atas nama Mardia dan rekan kelompok saya atas nama Nola Dirgasari akan menyampaikan materi kami mengenai kebijakan fiskal dan belanja negara Islam. Maka dari itu, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja materi pertama yaitu perbedaan esensial kebijakan fiskal konvensional dan Islami. Perbedaan esensial antara kebijakan fiskal konvensional dan Islam melibatkan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang membimbing pengambilan keputusan ekonomi. Nah, berikut adalah beberapa perbedaan penting antara keduanya. Yang pertama yaitu dasar filosofi. Kebijakan fiskal konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi kapitalis dan liberal. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi menjadi fokus utama. Sedangkan pada kebijakan fiskal Islam, ini didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup nilai-nilai keadilan sosial, keberlanjutan, dan distribusi pendapatan yang merata. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam dan hukum syariah yang melibatkan aspek etika dalam pengelolaan ekonomi. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu sumber pendapatan. Nah, dalam kebijakan fiskal konvensional, sumber pendapatan negara ini berasal dari pajak dan hutang, terutama dari luar negeri jika tidak mencukupi. Dalam kebijakan fiskal konvensional, pajak dikenakan pada semua jenis transaksi ekonomi, termasuk bunga bank. Sedangkan dalam Islam, sumber pendapatan negara ini berasal dari fa'i, ghanimah, kharaj, jizyah, usur, dan khums, dan pajaknya hanya dikenakan pada sumber pendapatan tertentu. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu pendekatan terhadap bunga atau riba. Kebijakan fiskal konvensional seringkali melibatkan penggunaan instrumen finansial yang melibatkan pembayaran bunga seperti obligasi dan pinjaman dengan suku bunga. Nah, di dalam prinsip dasar kebijakan fiskal Islam sendiri adalah penolakan terhadap riba atau bunga. Praktik riba dianggap tidak etis dan dilarang dalam ajaran Islam. Kemudian yang keempat yaitu distribusi ekonomi. Dalam kebijakan fiskal konvensional, distribusi ekonomi tidak selalu adil karena pajak yang dikenakan pada semua jenis transaksi ekonomi termasuk pada orang miskin. Sedangkan dalam Islam, distribusi ekonomi harus adil dan merata dengan menggunakan zakat sebagai alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan. Kemudian materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan distribusi pendapatan. Nah, pos pemasukan dan pengeluaran negara Islam atau Daulah Islamiyah. Sistem pemasukan dan pengeluaran negara Islam atau yang disebut sebagai Bait al-Mal atau rumah harta didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam konteks Daulah Islamiyah, sistem ini dirancang untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memastikan kesejahteraan umum. Beberapa konsep utama dalam sistem pemasukan dan pengeluaran negara Islam melibatkan zakat, jizyah, khums, dan kharaj. Nah, dalam Daulah Islamiyah, pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan dana yang diperoleh dari sumber-sumber ini untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Pemasukan dan pengeluaran negara diatur dengan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Nah, itulah materi
Dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nola Dedikasari. Kebijakan anggaran belanja dalam Islam. Yang pertama, dimensi kemaslahatan umat dalam pilihan sistem anggaran belanja. Sistem anggaran belanja merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan suatu negara atau organisasi. Dalam konteks dimensi kemaslahatan umat, pilihan sistem anggaran belanja harus memperhatikan berbagai aspek yang dapat berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan dan kepentingan umat. Adapun beberapa dimensi kemaslahatan umat yang perlu dipertimbangkan dalam pilihan sistem anggaran belanja. Yang pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan. Yang keempat, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang kelima, perlindungan lingkungan. Yang keenam, partisipasi. Yang ketujuh, keamanan dan keadilan sosial. Pilihan sistem anggaran belanja yang memperhatikan dimensi-dimensi tersebut dapat membantu menciptakan kondisi yang mendukung kemaslahatan umat secara keseluruhan. Ini melibatkan kebijakan yang bijaksana, alokasi sumber daya yang tepat, dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu yang kedua, klasifikasi alokasi anggaran belanja. Alokasi anggaran belanja dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk tujuan pengeluaran, sektor penerimaan dana, dan jenis belanja. Klasifikasi jenis belanja adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan jenis belanja pada kementerian, lembaga, dan BUMN. Jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal seperti anggaran pendidikan, alokasi anggaran kesehatan, alokasi dana transfer umum, dan alokasi dana desa. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun. Anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya.